Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ramadhani dari Universitas Syarci. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Auditing 2 tentang siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan. Pertama, pembahasannya tentang kantor akuntan publik. Kedua, asuransi multiartaguna, definisi auditing, bukti audit dan prosedur audit, siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan, lalu kesimpulan. Kantor Akuntan Publik Moore Stephens Mirawati Sensindris Business License nomor 1353 KM 1 2016. Moore di Indonesia terdiri dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Mirawati Sensindris, sebuah kantor akuntan publik terdaftar di Indonesia. Didirikan pada tahun 2003, Moore di Indonesia dikelola oleh beragam profesional dengan latar belakang yang luas di bidang audit, konsultasi bisnis, dan layanan konsultasi. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensindris, izin usaha nomor 1353 KM 1 2016, telepon 02157081111, fax 02157227737 atau 5708012, email miss@moorestephens.co.id, alamat Intillion Tower lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 32, Karetengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensindris memiliki 4 cabang, yaitu di wilayah Jakarta sebanyak 3 cabang dan 1 cabang di wilayah Batam. Partner KAP Mirawati Sensindris berjumlah 9 orang, yaitu Ludovico Sensi Wondabio nomor rek izin AP0496, Ahmad Syakir nomor rek izin AP0153, Jacinta Mirawati nomor rek izin AP0154, Leo Susanto nomor rek izin AP128, Maria Lesinska nomor rek izin AP0155, Yeli Warsono nomor rek izin AP0148, Edi Setiawan nomor rek izin AP0506, Gabriela Mulyamin Kurniawan nomor rek izin AP0494, Sony Suryanto nomor rek izin AP0497. Asuransi Multiartaguna Sejarah Perusahaan berdiri sejak 14 November 1980. Perusahaan hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Dengan perjalanan sejarah yang panjang dan telah beroperasi selama 39 tahun, perusahaan tidak pernah berhenti berinovasi menjawab kebutuhan tertanggung akan perlindungan yang dibutuhkan. Pada tanggal 15 Juni 2015, perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan PT Panin Insurance yang disahkan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Tahun 2016, pada tanggal 10 Oktober 2016, secara resmi Fairfax Financial Holdings Limited melalui anak perusahaan Fairfax Asia Limited mengakuisisi 80% saham pengendali sebagai pemenuhan ketentuan Single Presence Policy. Maka pada tanggal 31 Desember 2016, PT Fairfax Insurance Indonesia yang 80% sahamnya juga dimiliki oleh Fairfax Asia Limited mengalihkan portofolio bisnisnya pada perusahaan. Ini ada struktur organisasi. Bidang perusahaannya yaitu asuransi. Lalu pemegang saham paling besar per 31 Desember 2019 yaitu Fairfax Asia Limited. Lalu ini adalah jajaran komisaris. Ini direksi. Lalu kita ke definisi auditing, bukti audit, dan prosedur audit. Auditing, pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Bukti audit, setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu prosedur audit, rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Lalu siklus pembelian dan pengeluaran kas. Pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tujuan audit transaksi untuk pembelian, pembayaran reasuransi kepada pihak asuransi lain memang terjadi atau keterjadian, pengendalian kunci, faktur atau bukti atau dokumen, pengujian pengendalian, memeriksa dokumen untuk keterjadian pembayaran, pengujian substantif, menelusuri dokumen pembayaran reasuransi. Kedua, pembayaran reasuransi memang sudah dicatat atau kelengkapan, lalu dokumen pembayaran sudah dipranomori, memeriksa urutan dokumen, dan menelusuri ke jurnal pengeluaran kas. Ketiga, transaksi pembayaran reasuransi sudah dicatat dengan akurat atau keakuratan. Pengendalian kunci, perhitungan dan jumlah yang dikeluarkan diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian, memeriksa adanya verifikasi dari internal. Pengujian substantif, menyiapkan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran reasuransi. Keempat, transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Pengendalian kunci, klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian, memeriksa indikasi verifikasi internal. Pengujian substantif, membandingkan klasifikasi ke arus kas operasional. Tujuan audit transaksi untuk pengeluaran kas yaitu pembayaran klaim asuransi kepada yang menerima memang terjadi atau keterjadian. Pengendalian kunci, klaim disetujui pada tingkat kewajaran yang tepat. Pengujian pengendalian, memeriksa indikasi adanya persetujuan. Pengujian substantif atas transaksi, memeriksa dokumen yang mendasari untuk melihat kelayakan pemberian klaim. Kedua, pembayaran klaim memang sudah dicatat atau kelengkapan.
dokumen persetujuan klaim sudah dipranomori. Lalu pengujian pengendalian memperhitungkan urutan dokumen persetujuan klaim. Pengujian substantif merekonsiliasi pengeluaran kas pembayaran klaim yang tercatat dengan pengeluaran kas di bank. Ketiga, transaksi pembayaran klaim sudah dicatat dengan akurat atau keakuratan. Pengendalian kunci, perhitungan dan jumlah yang dikeluarkan untuk klaim sudah diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian memeriksa adanya verifikasi dari internal. Pengujian substantif menyiapkan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran klaim. Keempat, transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Pengendalian kunci, klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian memeriksa indikasi verifikasi internal. Pengujian substantif atas transaksi membandingkan klasifikasi ke arus kas operasional. Lalu B, pengujian substantif atas rincian saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk pembelian, pembayaran asuransi seperti terdaftar pada skedul pengeluaran kas setelah di-foot dengan benar dan sesuai dengan arus kas perusahaan atau detail tie-in. Prosedur pengujian membuktikan skedul akun di pengeluaran kas dan arus kas perusahaan. Kedua, pembayaran asuransi seperti terdaftar pada skedul pengeluaran kas sudah akurat atau keakuratan. Prosedur pengujian mengkonfirmasi pada pihak asuransi lain yang bekerja sama dengan perusahaan. Ketiga, pembayaran reasuransi telah diklasifikasikan secara tepat dalam pengeluaran kas atau klasifikasi. Prosedur pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai adanya pembayaran reasuransi kepada pihak asuransi lain. Keempat, pembayaran reasuransi yang ada sudah dicatat dalam neraca atau kelengkapan. Prosedur pengujian memeriksa akun tersebut ke dalam pengeluaran kas, bukti, dan arus kas. Lalu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo tentang pengeluaran kas, yaitu pembayaran klaim seperti terdaftar pada skedul pengeluaran kas telah di-foot dengan benar dan sesuai dengan arus kas perusahaan atau detail tie-in. Prosedur pengujian membuktikan skedul akun di pengeluaran kas dan arus kas perusahaan. Kedua, pembayaran klaim seperti terdaftar pada skedul pengeluaran kas sudah akurat atau keakuratan. Prosedur pengujian melakukan pengecekan ke akun pengeluaran kas. Ketiga, pembayaran klaim telah diklasifikasikan secara tepat dalam pengeluaran kas atau klasifikasi. Prosedur pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai adanya pembayaran klaim kepada nasabah. Keempat, pembayaran klaim yang ada sudah dicatat dalam arus kas atau kelengkapan. Prosedur pengujian memeriksa dokumen serta akun pada pembayaran klaim. Yang C, prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk pembelian dan pengeluaran kas. Umum, pertama, periksa apakah dibuat daftar pembayaran dan pengeluaran kas dan apakah ada transaksi yang tidak dicatat. Kedua, periksa daftar pembayaran dan pengeluaran kas dalam dokumen laporan keuangan untuk memastikan ketelitian dan ketetapan. Tiga, periksa apakah akuntan mencatat ke dalam laporan keuangan. Keempat, periksa laporan keuangan. Kelima, menelusuri akun pembayaran dan pengeluaran kas. Pembayaran reasuransi, yaitu telusuri adanya pembayaran reasuransi atau kontrak reasuransi pada pihak asuransi lain. Pembayaran klaim, periksa adanya pengeluaran kas untuk pembayaran klaim tertanggung pada laporan keuangan, lalu periksa keberurutan pengeluaran kas. Prosedur audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo untuk pembelian dan pengeluaran kas. Pertama, lakukan prosedur analitis dan lakukan tindak lanjut atas setiap perubahan dari tahun lalu yang signifikan. Kedua, telusuri saldo ke laporan keuangan dan buku besar. Ketiga, konfirmasi pembayaran reasuransi pada asuransi lain yang terlibat kontrak kerjasama. 4. Tanyakan pada manajemen apakah dalam pembayaran klaim kepada tertanggung ada yang belum diakui sebagai pengeluaran. Kelima, review kembali pembayaran dan pengeluaran kas apakah sudah diakui atau belum. Lalu siklus kas dan instrumen keuangan. A. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tujuan audit transaksi untuk kas, yaitu kas yang ada di tangan dan di bank sungguh ada di perusahaan atau keterjadian. Pengendalian kunci, akuntan memperhitungkan saldo akhir kas di akhir periode. Pengujian pengendalian memeriksa apakah akuntan merekonsiliasi rekening kas di bank. Lalu pengujian substantif, review neraca dan catatan atas laporan keuangan ada atau tidaknya transaksi. Kedua, kas di akhir periode yang terjadi sudah dicatat di neraca atau kelengkapan. Pengendalian kunci, laporan kas dikirimkan oleh bank setiap bulan kepada perusahaan. Pengujian pengendalian memeriksa apakah laporan dari bank benar dikirimkan. Pengujian substantif, bandingkan kas yang dibuat perusahaan dan bank. Ketiga, kas dicatat dengan akurat atau keakuratan. Pengendalian kunci, perhitungan dan jumlahnya sudah diverifikasi. Pengujian pengendalian memeriksa adanya persetujuan. Pengujian substantif, menguji ketepatan perhitungan dengan memfooting transaksi yang terjadi di catatan atas laporan keuangan. Keempat, kas diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Pengendalian kunci, klasifikasi akun verifikasi secara internal. Pengujian pengendalian memeriksa dokumen internal. Pengujian substantif memeriksa jurnal penerimaan kas. Lalu tujuan audit transaksi untuk instrumen keuangan. Efek tersedia dan obligasi sungguh ada di perusahaan atau keterjadian. Pengendalian kunci, akuntan memperhitungkan efek dan obligasi di akhir periode. Pengujian pengendalian memeriksa apakah akuntan melakukan perhitungan. Pengujian substantif atas transaksi, review neraca dan catatan atas laporan keuangan ada atau tidaknya transaksi. Kedua, efek tersedia dan obligasi yang terjadi sudah dicatat di neraca atau kelengkapan. Pengendalian kunci, konfirmasi kepada pihak ketiga. Pengujian pengendalian memeriksa dokumen efek dan obligasi. Pengujian substantif, bandingkan efek dan obligasi yang dibuat perusahaan dan bank. Ketiga, efek tersedia dan obligasi dicatat dengan akurat atau keakuratan. Pengendalian kunci, perhitungan dan jumlahnya sudah diverifikasi. Pengujian pengendalian memeriksa adanya persetujuan. Pengujian substantif, menguji ketepatan perhitungan dengan memfooting transaksi yang terjadi di catatan atas laporan keuangan.
Lalu keempat ada efek tersedia dan obligasi diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Penilaian kunci, klasifikasi akun diverifikasi secara internal, pengujian pengendalian, memeriksa dokumen internal, pengujian substantif atas transaksi, memeriksa adanya diperdagangkan, tersedia dijual hingga jatuh tempo. B. Pengujian substantif atas rincian saldo. Tujuan audit berkaitan dengan saldo atau kas di bank dinyatakan pada CALK, di-foot dengan benar atau detail TA-in. Prosedur pengujian mem-foot daftar cek yang beredar. Kedua, kas di bank yang ada sudah dicatat atau kelengkapan. Prosedur pengujian penerimaan dan pengujian konfirmasi bank. Lalu ketiga, kas di bank seperti dinyatakan dan dicatat memang ada atau eksistensi. Lalu prosedur pengujian mengkonfirmasi kepada pihak bank yang terkait dengan akun tersebut. Keempat, penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat di periode yang benar atau pisah batas. Prosedur pengujian menghitung kas di tangan dan kas di bank pada akhir periode dan menelusuri ke cek yang beredar. Lalu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk instrumen keuangan. Instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule neraca telah di-foot dengan benar dan sesuai dengan CALK atau detail TA-in. Prosedur pengujian membuktikan schedule akun di neraca seperti deposito dan efek untuk dijual atas penambahan dan pengurangan. Kedua, instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule neraca sudah akurat atau keakuratan. Prosedur pengujian mengonfirmasi pada pihak ketiga. Lalu ketiga, instrumen keuangan telah diklasifikasikan secara tepat dalam neraca atau klasifikasi. Prosedur pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai perdagangan, tersedia untuk dijual atau ditahan hingga jatuh tempo. Instrumen keuangan yang ada sudah dicatat dalam neraca atau kelengkapan. Prosedur pengujian memeriksa akun tersebut ke dalam neraca. Prosedur audit untuk pengujian penilaian dan pengujian substantif transaksi untuk kas dan instrumen keuangan umum. Pertama, periksa apakah akuntan mencatat saldo kas di akhir tahun berjalan. Kedua, periksa apakah akuntan membandingkan saldo kas perusahaan dan saldo kas di bank. Ketiga, periksa apakah instrumen keuangan sudah dicatat dengan benar oleh akuntan. Keempat, periksa apakah ada saldo yang belum dicatat di laporan keuangan. 5. Review semua laporan keuangan beserta jurnal kemungkinan timbulnya akun tersebut. Kas, telusuri akun kas di perusahaan dan di bank untuk memastikan adanya kesamaan. Kedua, instrumen keuangan, yaitu telusuri akun instrumen keuangan di laporan keuangan. Prosedur audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo untuk kas dan instrumen keuangan. Pertama, review instrumen keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan. Perhatikan kemungkinan adanya tersedia untuk dijual, dipertahankan, atau hingga jatuh tempo. Kedua, review akun kas di tangan dan di perusahaan, kemungkinan adanya kesalahan dalam pencatatan. Ketiga, periksa kebenaran saldo yang sudah dicatat. 4. Lakukan prosedur analitis dan lakukan tindak lanjut atas setiap perubahan dari tahun lalu yang signifikan. 5. Review kembali apakah kas di tangan sudah benar diakui atau sebagian belum dicairkan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan tentang pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas rincian saldo, dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Multi Hartaguna Tbk melakukan laporan keuangannya dengan benar dan tidak ada kecurangan di dalam pembuatan laporan keuangan tahunan. Semua transaksi yang terjadi sudah dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan dan tidak adanya rekayasa dalam pelaporan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya membacakannya terlalu cepat dikarenakan keterbatasan waktu. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.